Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya dengan Kak Nisma yang akan membahas materi persiapan TKA khususnya Bahasa Indonesia Wajib. Nah, pokok pembahasan kita pada pertemuan hari ini yaitu membahas mengenai teks prosedur. Jadi langsung saja kita ke materinya. Ya, jadi teks prosedur ini merupakan salah satu jenis teks yang isinya terdapat langkah-langkah, kemudian tahapan dan cara kerja atau misalnya cara membuat sesuatu. Nah, itu ya teks prosedur. Ada langkah-langkah, tahapan, dan cara kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian di sini ada struktur dari teks prosedur. Bisa teman-teman lihat di sini ada judul. Nah, judul ini berisi hal menarik yang akan teman-teman buat. Kemudian setelah ada judul, ada tujuan. Nah, tujuan ini biasanya isinya adalah hal yang ingin dicapai. Biasanya menggunakan kata-kata seperti agar, kemudian untuk. Nah, ini konjungsi yang menyatakan tujuan ya, atau kata-kata yang merujuk pada tujuan. Nah, ini yang biasa digunakan dalam teks prosedur. Kemudian yang ketiga, setelah tujuan disampaikan, baru kemudian masuk pada alat dan bahan. Apa yang akan digunakan dalam hal yang akan kita buat. Ya, kemudian langkah-langkahnya. Ya, tahapan-tahapan yang akan dilakukan mulai dari yang pertama hingga pada tahap yang terakhir. Setelah itu masuk pada penutup. Nah, bagian penutup ini berisikan kesimpulan ataupun penegasan ulang ya. Di sini terdapat penegasan ulang atau penutup dari seluruh tahap pelaksanaan atau langkah yang kita lakukan dalam membuat sesuatu. Ya, itu ya untuk struktur dari teks prosedur. Nah, selanjutnya kita akan ke jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, jadi dalam jenis-jenis teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, kita akan bahas yang pertama, teks prosedur sederhana. Ya, namanya sederhana, langkah-langkah atau tahapannya itu hanya sedikit. Biasanya terdiri dari 2 sampai 3 tahapan atau langkah. Nah, misalnya apa saja nih yang termasuk dalam teks prosedur sederhana? Contoh cara mematikan laptop atau komputer. Nah, ini sederhana sekali ya, langkahnya hanya ada satu ataupun dua. Nah, langkahnya misalnya tekan atau klik menu shutdown. Nah, setelah itu tutup layar laptop. Nah, ini kan ada 2 langkahnya saja. Nah, kemudian itu tadi yang masuk contoh dari teks prosedur sederhana. Nah, selanjutnya kita ke teks prosedur kompleks. Namanya kompleks berarti langkah-langkahnya itu ada beberapa, lebih banyak dari teks prosedur sederhana. Nah, jadi terdiri dari beberapa langkah, terdiri dari beberapa langkah yang harus berurutan. Nah, jadi kalau teks prosedur sederhana dia langkahnya hanya terdiri dari 2 sampai 3 langkah.
Nah, teks prosedur kompleks ini langkahnya lebih dari itu. Ada beberapa dan langkahnya ini atau tahapannya harus dilakukan secara teratur atau berurutan. Ini ya harus berurutan atau sistematis. Nah, kapan langkahnya tidak berurut, maka akan terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, ya ini kita kasih contoh. Contohnya cara membuat kue brownies. Nah, ini ada contoh yaitu cara membuat kue brownies. Nah, misalnya nih, beberapa tahapannya kita tidak urutkan ya atau tidak teratur. Nah, bisa saja hasilnya misalnya, oh kuenya tidak mengembang atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu ya, jadi teks prosedur kompleks ini dia harus berurut karena kapan tidak sesuai maka hasilnya tidak dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Itu ya untuk kompleks. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada namanya teks prosedur protokol. Nah, ini ya yang ketiga. Nah, teks prosedur protokol berbeda dari dua yang tadi. Nah, ini terdiri dari beberapa langkah yang boleh tidak berurutan. Nah, berbeda tadi dengan teks prosedur kompleks, langkahnya harus berurutan. Kalau teks prosedur protokol, langkahnya boleh tidak berurutan atau tidak sistematis ya. Boleh ini fleksibel langkahnya. Misalnya, cara memasak mie. Ya, misalnya cara memasak mie. Nah, ini fleksibel. Adik-adik boleh misalnya membuka bungkus mie-nya ketika airnya sudah mendidih atau bisa sambil menunggu airnya mendidih, adik-adik bisa langsung memasukkan mie-nya. Nah, itu tergantung dari adik-adik masing-masing, bagaimana caranya. Nah, ini namanya teks prosedur protokol, boleh langkahnya tidak berurutan, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, tadi contoh dari cara memasak mie, hasilnya tetap sama yaitu untuk membuat mie. Itu ya untuk teks prosedur protokol. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi kaidah kebahasan yang ada pada teks prosedur. Nah, kaidah yang pertama yaitu dalam penggunaan teks prosedur terdapat kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini bisa disebut juga dengan imperatif. Imperatif. Kalimat imperatif atau kalimat yang berisi perintah. Nah, biasanya ditandai dengan akhiran atau partikel la, akhiran kan. Contoh katanya, bukalah atau misalnya potonglah, iriskan. Nah, itu contoh dari kalimat perintah yang diakhiri dengan partikel lah dan kan. Ini. Potong, potonglah, masukkan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh ya, konjungsi yang menghubungkan waktu diantaranya seperti ketika, kemudian sebelum, sesudah, kemudian, atau setelah itu, dan lain-lain sebagainya. Intinya dia merujuk pada waktu.
Nah, itu ya untuk konjungsi temporal. Selanjutnya, kata teknis. Nah, kata teknis ini sama dengan istilah khusus ya. Istilah khusus yang digunakan dalam bidang keilmuan. Nah, ini tergantung misalnya kalau misalnya berkaitan dengan teknologi ada kata-kata seperti download, download. Nah, ini ya yang masuk dengan kata teknis atau istilah khusus atau istilah yang jarang misalnya adik-adik dengar, gitu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Nah, apa sih itu persuasif? Jadi, persuasif itu adalah kalimat yang berisikan ajakan. Ajakan. Nah, apa saja contohnya yang berisi ajakan? Biasanya kata-katanya merujuk pada kata seperti mari, ya, apalagi ayo, ya, marilah, ayo. Nah, ini contoh dari kata persuasif. Selanjutnya, kata kerja material. Jadi ada dua jenis dari kata kerja. Ada kata kerja material dan juga mental. Nah, material ini adalah kata kerja yang berkaitan dengan fisik ya. Ada aktivitas yang kita lakukan secara fisik ya. Ini berkaitan dengan fisik. Ya, ada tindakan yang kita lakukan, sedangkan mental ini berkaitan dengan perasaan. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya kalau kata kerja material itu bisa dilihat, sedangkan kata kerja mental itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Nah, contoh dari kata kerja material atau kata kerja tindakan. Misalnya, memotong ya, memotong. Nah, ini berkaitan dengan tindakan secara fisik dan ada benda yang kita potong, memotong. Nah, kalau mental itu yang tidak bisa kita lihat, contohnya memahami, apalagi memikirkan, menyetujui, ya. Ini boleh ditambahkan memasak. Nah, ini ya bedanya antara kata kerja material atau kata kerja tindakan dan mental. Ada yang dapat dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Selanjutnya kita ke pronominal penunjuk atau kata acuan. Nah, contoh dari kata penunjuk ini ada hal ini, hal itu, ini, itu, di sana, di situ, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merujuk pada hal yang tidak disebutkan secara langsung. Nah, itu namanya kata penunjuk. Sedangkan pronomina persona itu berkaitan dengan kata ganti orang yang digunakan. Misalnya, dalam teks prosedur itu, yang digunakan sebagai pronomina persona adalah Anda, ya, atau misalnya kamu. Contoh kalimatnya misalnya, setelah Anda memotong bawang, selanjutnya Anda perlu, ya itu ya, ada kata Anda sebagai kata ganti atau pronomina persona. Anda atau kamu. Nah, ini yang digunakan. Ini termasuk dari kata ganti orang kedua ya. Ini orang kedua tunggal, Anda atau kamu. Kemudian yang terakhir, konjungsi pensyaratan yang menyatakan syarat. Nah, apa saja konjungsinya? Contoh, ada jika, apabila, kalau, ya, dan lain-lain. Ya, yang menyatakan syarat. Nah, selanjutnya ada juga yang masuk pada kaidah dari penggunaan teks prosedur, yaitu misalnya keterangan alat, keterangan cara. Itu boleh dimasukkan. Misalnya keterangan alat, apa yang digunakan, dan cara tadi, bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, itu tadi untuk
kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Nah, silakan diperhatikan. Di sini adik-adik diminta untuk mencermati sebuah teks prosedur untuk menjawab soal nomor 1. Nah, ini berkaitan dengan teh lemon hangat. Dibaca dulu. Ayo kita baca soalnya. Judul yang paling tepat untuk teks tersebut adalah. Nah, untuk menentukan sebuah judul biasanya itu yang akan dibuat ya. Nah, teh lemon hangat merupakan minuman yang menyegarkan, sekaligus membantu menghangatkan tubuh. Minuman ini mudah dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana. Ya, masuk pada langkah-langkahnya. Untuk membuat teh lemon hangat, ikutilah langkah-langkah berikut. Berarti yang akan dibuat di sini adalah teh lemon hangat. Nah, maka kita sesuaikan dengan opsi. Opsi A, cara membuat es teh manis. Nah, ini kurang tepat ya. Opsi B, cara membuat teh lemon hangat. Nah, ini yang sesuai dengan tujuan tadi, yaitu opsi B ya. Nih, cara membuat teh lemon hangat. Nah, seperti itu untuk menentukan judulnya. Kalau misalnya adik-adik belum mendapat judul dari bagian tujuan, boleh dilihat langkah-langkahnya. Nah, biasanya ada pada bagian-bagian terakhir atau tahapan terakhir. Nah, di sini di kalimat terakhir, di kalimat 5 dulu ya, peras setengah bahan lemon ke dalam teh. Nah, ini kita sudah dapat bahwa yang akan dibuat di sini adalah teh lemon. Perpaduan lemon dan teh. Nah, itu juga bisa menjadi langkah untuk mencari judul kalau misalnya tidak ada pada bagian pendahuluan. Boleh dicari di bagian tahapan atau langkah-langkah dari teks prosedur itu. Ya, itu untuk nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kalimat yang berisi tujuan dalam teks prosedur berikut kecuali. Ya, yang berisi tujuan ya, kecuali berarti yang bukan. Dari kalimat A. Panaskan air hingga mendidih sebelum digunakan untuk menyeduh teh. Nah, ingat kata yang merujuk tujuan tadi ada apa saja? Ada untuk dan agar. Nah, kita di bagian opsi A ada yang kita temukan kata untuk. Berarti ini masuk ke dalam kalimat yang menyatakan tujuan. Opsi B, masukkan teh celup ke dalam gelas lalu tuangkan air panas. Nah, ini kita simpan. Opsi C, teh lemon hangat dibuat untuk. Nah, ada kata untuk lagi nih. Berarti ini juga masuk pada kalimat yang menyatakan tujuan. Opsi C, nah itu tadi opsi C ya. Opsi D, tambahkan madu dan aduk seluruh bahan agar tercampur rata. Ya, kata-kata apa di sini yang merujuk pada tujuan? Ya, benar sekali. Yang benar di sini ada kata agar ya. Nah, opsi E, sajikan teh lemon selagi hangat agar rasanya lebih nikmat. Nah, sama tadi di opsi sebelumnya. Ada kata agar, kemudian untuk. Nah, sisa yang tidak memiliki kata yang merujuk pada tujuan adalah opsi B. Kalau misalnya tadi adik-adik sudah yakin bahwa opsi B jawabannya, boleh tidak dilanjutkan di opsi selanjutnya ya, boleh saja. Nah, itu tadi jawabannya untuk soal nomor 2, yaitu B, karena kecuali ya, yang tidak ada. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Susunan teks prosedur yang tepat adalah. Ingat tadi struktur dari teks prosedur ada apa saja? Ada judul. Tadi ada judul. Kemudian sudah judul, ya ada tujuan atau pendahuluan. Nah, tujuan, pendahuluan, setelah dinyatakan apa yang akan dibuat, masuk kepada alat dan bahan ya. Alat dan bahan. Nah, setelah alat dan bahannya disebutkan apa saja, masuk pada langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya. Langkah-langkah
langkah. Setelah langkah-langkahnya masuk pada penegasan ulang atau kesimpulan. Atau kita sebut juga dengan penutup. Nah, jadi yang mana di sini yang sesuai dengan struktur dari teks prosedur? Oke, yang pertama ada judul. Nah, di sini juga judul, ya. Tujuan. Nah, berarti ini sudah tidak tepat ya, sisa opsi B dan C. Oh, ini juga ya, E. Judul, kemudian ada tujuan. Setelah itu ada alat dan bahan. Kemudian langkah-langkah, tahap terakhir, penutup. Jadi yang paling tepat di sini untuk soal nomor 3 adalah opsi C ya adik-adik. Judul, kemudian ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hingga pada penutup ya. Itu. Jangan sampai terkecoh kalau soal seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Ya, nomor 4 ini kalimat berikut yang bukan merupakan kalimat perintah. Masih ingat kalimat perintah? Kalimat yang berisikan kata atau kosakata yang diakhiri partikel lah atau kan. Kalau misalnya tidak ada partikelnya, partikel lah atau akhiran kannya, boleh tidak, tapi biasanya juga ditandai dengan akhiran kalimat menggunakan tanda seru ya. Itu kalimat perintah. Nah, dari opsi A dulu. Yang ditanyakan di sini yang bukan. Opsi A-nya di sini, campurkan semua bahan hingga merata. Ya, ada kata campurkan yang diakhiri akhiran kan. Berarti ini masuk ke dalam kalimat perintah. Iya. Kemudian opsi B, aduk adonan selama 5 menit. Nah, diakhiri tanda seru, berarti ini perintah ya. Aduklah atau adukkan adonan selama 5 menit. Ada kata aduk ya yang berisikan kata perintah. Ini juga masuk. Kemudian opsi C, gunting kertas mengikuti garis. Diakhiri tanda seru? Iya, jadi masuk ya. Boleh menjadi guntinglah kertas mengikuti garis. Kemudian opsi D. Ini tadi ya. Kertas origami memiliki berbagai warna menarik. Nah, adakah kata perintah di sini? Iya, tidak ada ya. Ini adalah kalimat deklaratif. Atau kalimat yang bersih pernyataan ya. Pernyataan tentang informasi yang disampaikan, bukan pada kalimat perintah. Nah, kita sudah dapat jawabannya. Berarti jawaban dari soal nomor 4 adalah opsi D. Oke, itu ya adik-adik untuk membedakan yang mana kalimat perintah antara kalimat imperatif dan deklaratif. Imperatif biasanya ada akhiran kan atau la dan diakhiri tanda seru. Kemudian deklaratif biasanya berisi pernyataan atau informasi yang disampaikan. Itu ya. Selanjutnya kita next ke nomor 5. Ya, untuk menjawab soal nomor 5, adik-adik kembali diminta untuk mencermati sebuah teks ya. Ini masih pada teks prosedur. Judulnya cara membuat tempat pensil dari botol plastik bekas. Itu judulnya ya, ada di atas. Nah, soalnya kaidah kebahasan yang paling menonjol ya, kaidah kebahasan yang paling menonjol dalam teks prosedur tadi. Ya, kalau kita lihat di sini sudah ada judul, kemudian ada tujuan ya, ada tujuan atau pendahuluannya. Ini tujuan ada kata untuk, ini masuk juga di bagian pendahuluan. Setelah itu, nah ini tidak ada alat dan bahannya ya. Yang ada langkah-langkahnya. Oke. Di sini di bagian langkah-langkah, bersihkan botol plastik hingga tidak ada sisa kotoran. Kemudian potong botol sesuai tinggi tempat pensil yang diinginkan.
Lapisi permukaan botol dengan kertas kado menggunakan lem. Tempelkan pita hias pada bagian atas botol agar terlihat lebih menarik dan diamkan hingga lem mengering sebelum digunakan. Oke. Kemudian ini juga tidak ada penegasan ulang atau bagian penutupnya ya. Tadi yang ditanyakan kaidah kebasahan yang menonjol. Nah, kalau kita lihat ya, dari opsi A-nya di sini penggunaan pronomina persona. Adakah kata ganti pada teks prosedur tadi? Nah, ini. Ya, kalau kita lihat di sini tidak ada ya, tidak ada kata ganti orang, Anda atau kamu, tidak ada yang digunakan. Oke, berarti opsi A kurang tepat. Opsi B, penggunaan kata kerja mental. Mental tadi yang berhubungan dengan pikiran atau perasaan. Ya, diinginkan. Ya, boleh ini ada masuk ya, sedikit kata diinginkan. Kemudian menggunakan menarik, diamkan. Oke, itu saja ya. Kemudian di opsi C, berarti ini kurang tepat. Penggunaan kata teknis atau istilah khusus. Nah, kalau kita lihat dari langkah-langkahnya, di sini tidak ada istilah khusus yang digunakan ya. Nah, ini juga kurang tepat. Kemudian opsi D. Penggunaan konjungsi temporal atau yang menunjukkan waktu. Apa saja tadi? Ada ketika, saat, sebelum, sesudah, setelah, kemudian. Ya, kira-kira di sini ada? Iya, ada ya. Ini ada sebelum. Permukaan ya, hanya satu juga ya, sama tadi di kata kerja mental hanya satu. Nah, berarti ini juga kurang tepat karena yang ditanyakan yang menonjol atau yang sering muncul, yang sering digunakan dalam teks prosedur tadi. Nah, yang terakhir ada penggunaan kalimat imperatif. Sisa ini. Nah, apa saja kalimat imperatif di sini atau kata yang merujuk pada imperatif? Ada kata bersihkan, ya, potonglah, lapisi, tempelkan, dan diamkan. Berisi perintah. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 5 adalah opsi E ya. Yang paling menonjol adalah penggunaan kalimat imperatif atau kalimat yang merujuk pada perintah. Itu untuk soal nomor 5. Ya, kita ke soal yang terakhir. Nomor 6. Berikut yang bukan jenis teks prosedur adalah. Ya, ingat pokok dari teks prosedur ini isinya ada langkah-langkah, kemudian tahapan, boleh berupa tahapan atau langkah-langkah, sama cara kerja. Itu ya. Poin dari teks prosedur ada 3. Nah, yang pertama, cara membuat kerajinan. Oke, ada cara. Berarti ini masuk pada teks prosedur. Opsi B, langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Oke, langkah-langkah. Masuk lagi ini. Opsi C, petunjuk menggunakan mesin cuci otomatis. Ya, petunjuk ini kan biasanya berisi langkah-langkah kan. Nah, maka ini juga masuk pada jenis teks prosedur. Judul yang bagus juga. Nah, opsi D, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita tandai ini. Tidak ada langkah-langkah, tahapan, atau cara kerja. Nah, yang terakhir, cara membuat pupuk kompos sederhana. Ada cara di sini, berarti ini masuk. Nah, sisa opsi D yang bukan termasuk jenis dari teks prosedur. Iya, bukan berkaitan dengan pentingnya menjaga kebersihan ya. Bukan sebuah pernyataan, bukan sebuah informasi, melainkan sebuah cara kerja, tahapan, ataupun
langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Nah, itu isinya teks prosedur. Ya, aman ya, untuk soal nomor 6 tadi jawabannya adalah D. Demikian pembahasan kita terkait teks prosedur. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.